Ramadan adalah bulan tarbiyah, atau sering yang kita sebut atau kita dengar syahrut tarbiyah. Yang dimaksud dengan tarbiyah artinya menurut bahasa Arab yaitu pembinaan, atau bahkan bisa juga diartikan sebagai pendidikan. Mengapa Ramadan dikatakan sebagai bulan tarbiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa UKID TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan tarbiyah, atau sering yang kita sebut atau kita dengar syahrut tarbiyah. Yang dimaksud dengan tarbiyah artinya menurut bahasa Arab yaitu pembinaan, atau bahkan bisa juga diartikan sebagai pendidikan. Mengapa Ramadan dikatakan sebagai bulan tarbiyah? Karena di bulan Ramadan adanya pendidikan dan pembinaan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar dari bulan Ramadan layaknya seperti orang yang lulus atau tamat dalam satu lembaga pendidikan dan ada hasilnya. Di bulan Ramadan memberikan pendidikan, pembinaan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya yang pertama yaitu tarbiyah imaniyah. Yang kedua, tarbiyah ruhiyah. Yang ketiga, tarbiyah nafsiyah, dan yang keempat, tarbiyah jasadiyah. Yang pertama yaitu tarbiyah imaniyah. Apa yang dimaksud dengan tarbiyah imaniyah? Menurut bahasa Arab artinya pembinaan keimanan. Apa hubungannya antara iman dengan Ramadan? Atau apa hubungannya antara iman dengan puasa? Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini nampak jelas hubungan antara iman dengan Ramadan atau hubungan antara iman dengan puasa mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Orang yang beriman akan melaksanakan ibadah puasa. Orang yang beriman akan percaya dan patuh terhadap perintah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu contoh, Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa.
di mana orang yang melaksanakan ibadah puasa itu harus menahan lapar, harus menahan haus, harus menahan emosi, amarah, menahan hawa nafsu, dan menahan segala yang membatalkan puasa. Secara manusiawi, mungkin hal itu tidak enak. Tapi mengapa kita melaksanakannya? Kita melaksanakannya karena iman. Masya Allah, tabarakallah. Disinilah yang dimaksud dengan tarbiyah imannya. Beruntunglah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, secara tidak langsung keimanannya akan meningkat. Yang kedua, tarbiyah ruhiyah. Yang dimaksud dengan tarbiyah ruhiyah adalah pendidikan atau pembinaan spiritual. Pensucian ruh. Ruh kita akan disucikan selama bulan Ramadan. Membina ruh bagi setiap muslim dengan banyak melakukan amal ibadah. Karena konsumsi daripada ruhiyah itu adalah ibadah. Barang siapa yang melakukan banyak ibadah, maka ruhnya akan sehat, hidupnya akan tenang. Begitu pula sebaliknya, jika ruhnya sakit, maka hidupnya akan gelisah. Ramadan membina, mentarbiyah hati-hati kita. Kemudian Ramadan juga menghapus segala kotoran-kotoran yang ada di dalam ruh kita. Ramadan juga adalah merupakan bentuk yang paling intensif dalam membina ruhiyah, disucikan jiwa kita. Ramadan juga mengkuras semua maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang ada di dalam jiwa kita. Seharian kita melaksanakan puasa, di mana menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan hawa nafsu, diselingi lagi dengan memperbanyak zikrullah, membasahi lisan kita dengan tilawah dan tadarus Al-Quran. Malamnya kita melaksanakan salat tarawih, diselingi lagi dengan tadarus Quran. Kemudian istirahat sejenak, di sepertiga malam kita melaksanakan salat lail. Kemudian diselingi lagi dengan tadarus Al-Quran. Begitu setiap hari dalam 1 bulan kita melaksanakan kebaikan dan ibadah. Semua tentunya kita laksanakan dan kita lakukan hanya untuk Allah dengan rasa kesungguhan yang ada dalam diri kita. Jika disiplin ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya akan membekas dan akan menjadi kebiasaan yang kita lakukan sebagai satu rutinitas yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu tarbiyah nafsiyah. Yang dimaksud dengan tarbiyah nafsiyah adalah pembinaan mental, sifat, dan karakter. Ramadan mendidik atau membina seseorang untuk mewujudkan atau menciptakan satu karakter atau sifat dari seseorang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tadi akan terbentuk karakternya. Yang pertama, dia akan menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang kuat, orang yang tidak pernah putus asa. Itu adalah pendidikan yang diberikan dalam nafsiyah. Dan yang terakhir yaitu tarbiyah jasadiyah. Puasa itu sangat baik dan bagus untuk kesehatan kita. Karena dengan kita berpuasa, maka akan membentuk pribadi yang sehat jasmani. Banyak sekali penelitian dari segi kesehatan bahwa puasa itu akan menyehatkan diri kita.
Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Tabrani yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, yang artinya berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa UKID TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tentang Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Maka coba kita lihat, dengan adanya Ramadan, apakah pembinaan, pendidikan yang ada di bulan Ramadan mampu menjadikan ibadah serta amalan-amalan kebaikan tersebut menjadi satu kebiasaan kita nanti setelah puasa? Atau kita hanya berhenti di bulan Ramadan saja? Tentu saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mensyariatkan bulan Ramadan agar ibadah dan kebiasaan tersebut selalu kita laksanakan setelah bulan Ramadan. Dan semoga kita lulus dalam tarbiyah di bulan Ramadan. Hanya kepada Allah kita taat dan tunduk serta patuh melaksanakan segala perintahnya dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa UKID TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk berpantun. Siang hari paling enak minum es campur ditambah sirup koko pandan, membuat tenggorokan sejuk dan menenteramkan jiwa. Mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk puasa di bulan Ramadan agar kita mendapat gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.